Saya akan coba bahas praktik task 1.1 create and modify database. Setiap Anda mengerjakan soal di sini, pastikan penamaan file yang diperintahkan harus sesuai dengan soal yang diminta ya. Karena setiap penamaan file itu ketika Anda salah menulisnya tentu akan mengurangi nilai nantinya. Baik, saya akan mulai saja dari nomor 1. Yang nomor 1 adalah create database from the desktop contact template. Depending on your installation of Access, the template might be named contact desktop ya. Jadi nanti bisa beda-beda nanti namanya ya. Tapi kalau nanti waktu ujian pasti akan sama, akan seragam. Name the database, beri nama ya, the database, name the database most contacts, and save it into the practice file folder. Nanti practice file foldernya akan disediakan kalau saat ujian. Kalau di sini saya nanti akan pilih sendiri ya. Close the MOS Access database without exiting Access. Oke. Langkahnya berarti Anda nanti akan ditampilkan di halaman awal seperti ini. Anda tinggal pilih kontak di sini. Terus tadi diminta namanya adalah MOS Contacts ya. Di sini dimintanya adalah MOS Contacts. Berarti saya harus ganti namanya dulu. Kontak. Oke, seperti itu. Terus saya browse, misalkan saya simpan filenya di practice foldernya ada di sesi 10. Kalau nanti mungkin sudah disediakan oleh Microsoft Access-nya, jadi Anda tidak perlu pilih-pilih lagi ketika di browse, Anda tinggal langsung masuk ke situ. Saya klik OK, saya create. Nanti ada proses dulu ya, seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ini saya close. Kita lihat perintah berikutnya. Close the MOS contact database without exiting Access. Oke, yang ditutup adalah database most contactnya ya, tapi bukan aksesnya. Berarti langkahnya adalah Anda pilih file. Di sini ada close. Nah, maka itu sudah terclose ya. Nah, itu untuk jawaban nomor 1 ya. Jawaban nomor 2 adalah from the search box, locate the Northwind sample template, create a database from the template, name the database-nya Northwind, and save it in the practice file folder. Close the Northwind database without exiting Access. Oke. Berarti sekarang saya harus cari yang Northwind. Saya masukkan dulu Northwind. Nah, ini sudah muncul. Saya klik. Saya beri nama Northwind. Saya browse, saya simpan lagi di file yang folder yang sama ya. Di sesi 10. Oke, saya create. Tunggu sampai selesai proses template-nya. Nah, ini di-enablekan dulu ya, diaktifkan dulu. Nah, ini berarti sudah selesai, sudah muncul. Terus kita lihat perintah selanjutnya. Save in practice file folder, close the Northwind database without exiting Access. Berarti langkahnya sama seperti tadi. Anda close, pilih file, pilih close. Nah, berarti jawaban nomor 2 sudah selesai. Nanti Anda tinggal checklist seperti yang saya tunjukkan di contoh tampilan Access ya. Yang nomor 3 adalah create a blank desktop database. Depending of your installation of Access, the template might be named blank database or blank desktop database. Nah, ini karena kita pakainya 2016, rata-rata harusnya sama ya. Name the database MOS database and save it into practice file folder. Import the customer and others table definition, not the data. Ini bukan datanya ya. From Northwind database you create. Oke. Berarti saya diminta bikin database baru.
Blinknya blank database. Saya beri nama MOS database. Terus saya create. Nah, ini berarti saya sudah selesai. Nah, sekarang saya diminta untuk mengimport the customers and order table definition ya from Northwind database you create. Berarti saya harus mengimport ya. Berarti tinggal pilih external data. Di sini ada new source data from database dari akses, karena tadi Northwind-nya kan dari akses ya. Kita ambil, kita browse Northwind-nya. Tadi ada di sesi 10 ya. Northwind, open. Nah, di sini akan muncul import tables, query, form, report, makro dan seterusnya. Klik OK. Nah, kita diminta hanya mengimport customers and order table definition ya. Oke, berarti kita pilih customers, order ya. Pilih optionnya dulu. Kita hanya diminta definitionnya only ya. Karena di sini dimintanya hanya table definition, not the data. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau Anda tidak memilih option, nanti yang muncul adalah definition dan datanya gitu ya. Nah, karena kita dimintanya definition only, berarti hanya definition saja. Oke. From the Northwind database you create. Nah, ini kan berarti sudah ya. Tinggal oke. Close. Nah, sekarang akan muncul tabelnya dan seharusnya si datanya kosong. Seperti ini. Oke, berarti sudah selesai. Anda checklist soalnya. Nah, yang nomor 4 adalah import the expand path worksheet from the access 11 workbook 1-on-1 workbook located in the practice file folder to create a new table. Nah, ini membuat table baru ya. In the most database using the worksheet column heading. Berarti kolom headingnya dipakai dan gunakan use the expand ID field as the primary key. Name the table expenses. Oke, berarti langkahnya saya harus import lagi ya. Cuman sekarang importnya tentu bukan dari akses ya, tapi dari file yang lain. Dia filenya adalah Excel ya. Kita lihat di sini di perintahnya adalah workbook ya. Berarti kan Excel. Berarti saya ambil, saya browse dulu. Nah, ini akses satu-satu ya. Open. Dimintanya adalah create new table ya. Jadi kita jangan pilih yang append ya. Kalau append ini berarti kita memindahkan data yang ada di akses 001 ke dalam table yang sudah ada gitu ya. Di sini berarti ada 2 table ini. Berarti kita pilih yang nomor pertama ya. Pilih OK. Oke, terus ketentuan selanjutnya adalah using the worksheet column heading. Oke, berarti digunakan kolom heading, kolomnya sebagai heading ya. Berarti di sini kita lihat ini harusnya nanti jadi kolom heading ya. Nah, yang diminta kita cek lagi ya, biar tidak salah. Import the expand path worksheet. Nah, berarti yang diminta adalah expand path worksheet. Ini expand path worksheet sudah. Ini sudah tampil, ini tinggal next. First row-nya jadi heading ya. Sesuai. Next lagi. Nah, sekarang kita minta lihat lagi ketentuannya. Column heading use the expand ID fields as the primary key. Berarti expand ID ini harus dianggap sebagai primary key. Oke, ini tinggal next dulu. Kita pilih choose, pilih expand ID, metode sudah terpilih expand ID-nya.
tinggal next lagi. Nah, tinggal Anda rubah namanya di sini jadi name the table expenses. Berarti ini kita beri nama expenses. Ini saya hapus aja page-nya. Nah, seperti ini. Finish. Oke, close. Oke, sudah masuk. Expenses berarti sudah selesai. Anda checklist. Nah, berarti untuk praktis ini 1-4 sudah selesai. Gitu. Jadi asumsikan Anda bacanya detail ya soalnya, jangan sampai kelewat. Terus pastikan Anda tidak melakukan langkah yang salah gitu ya. Karena setiap langkah yang salah nanti bisa mengurangi nilai. Jadi Anda baca dulu soalnya secara baik-baik. Kalau perlu Anda bacanya satu blok soalnya gitu ya. Seperti tadi saya membaca ya. Oh, apa dulu, import dulu, terus apa yang harus diambil, bagaimana cara ngambilnya, namanya apa gitu, nanti diikutin. Kayak itu untuk pembahasan praktis task 1.1 create modify database. Terima kasih.